Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya manusia hidup di dunia ini kalau tidak bisa menjaga hawa nafsunya yang ada dalam tubuhnya, maka yakinilah hidupnya pasti akan celaka. Sekali lagi, Al-Fakir tegaskan, manusia hidup di dunia ini kalau tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengerem hawa nafsunya yang ada dalam dirinya, maka yakinilah hidupnya pasti akan sengsara, hidupnya pasti akan penuh dengan permasalahan, yakinilah hidupnya pasti akan dalam kehancuran. Karena musuh manusia yang sesungguhnya di dunia ini adalah hawa nafsunya. Walaupun setan itu merupakan musuh yang nyata, yang selalu menggoda kita, yang selalu merayu kita agar diri kita terpeleset, agar diri kita tersesat, agar diri kita jauh dari jalan yang benar, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya setan menggoda manusia melalui jalur hawa nafsunya. Agar apa? Agar manusia itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, agar manusia itu tidak bisa mengerem hawa nafsunya. Maka digenjot tuh, setan terus menggoda manusia, setan terus membisiki manusia agar apa? Agar manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga manusia tersebut terjerumus ke dalam jalan yang sesat, terjerumus dalam jalan kemaksiatan, terjerumus ke dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat manusia itu isinya adalah hawa nafsu. Ada hawa nafsu amarah, ada hawa nafsu syahwat, ada hawa nafsu makan, ada hawa nafsu seluruh anggota tubuh kita itu ada hawa nafsunya. Kalau diri kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu semua, maka yakinilah hancur hidup kita. Maka yakinilah hidup kita akan tersesat dan diri kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu kita, dan diri kita bisa dikendalikan oleh musuh nyata kita, yaitu oleh setan laknatullah alaih. Makanya yuk jaga terus hawa nafsu kita, kontrol terus hawa nafsu kita, rem terus hawa nafsu kita agar diri kita bisa hidup selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti. Karena yakinilah kalau kita bisa menjaga nafsu kita, bisa mengerem nafsu kita, bisa mengontrol nafsu kita, maka hidup kita pasti akan tetap berada di jalur yang lurus, di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia isinya nafsu. Kalau diri kita tidak bisa menjaga hawa nafsu kita, tidak bisa menjaga hawa nafsu amarah kita, yang timbul adalah penyakit-penyakit hati. Yang timbul adalah penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit tubuh yang bisa merusak diri kita, menyebabkan diri kita punya musuh. Contoh, kita tidak bisa menjaga nafsu kita, akhirnya apa? Akhirnya timbul penyakit hati, bisa menjadi pemarah, bisa menjadi iri, dengki, ya, namimah, adu domba. Mulut kita akhirnya digunakan untuk gosipin orang lain, untuk membicarakan aib orang lain, untuk digunakan untuk memfitnah orang lain. Tuh, kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu amarah kita, tidak bisa menahan nafsu pada diri kita, kita tidak bisa mengontrol, mengendalikan
fungsi yang sebenarnya yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita. Seperti contoh, kalau kita tidak bisa mengendalikan hati kita, tidak bisa mengendalikan tubuh kita, yang ada timbul penyakit-penyakit hati. Jadinya orang pendendam, ada orang salah dikit marah, emosi, main tangan akhirnya. Ada orang yang berbuat salah, kita dengar aib mereka, akhirnya apa? Kita ngomongin aib orang lain, jelekin orang lain. Akhirnya kita menjadi seorang fitnah, menjadi orang yang suka adu domba. Kita lihat orang yang tidak suka dengan kita ikut-ikutan tidak suka. Akhirnya apa? Menjelekan orang-orang yang tidak suka dengan diri kita. Itu yang terjadi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak bisa mengendalikan hati kita. Akhirnya menjadi orang yang sombong, baru kaya dikit sombong, baru pinter dikit sombong, baru cantik dikit sombong, baru ganteng dikit sombong. Tuh kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita sendiri tidak akan bisa memfungsikan anggota tubuh kita sesuai dengan kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu mulut kita. Ternyata mulut Allah ciptakan ada dalam tubuh manusia, itu fungsinya untuk membicarakan hal-hal yang baik, untuk berdakwah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk berbicara yang baik-baik saja. Tetapi karena kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu yang ada dalam mulut kita, akhirnya apa? Mulut kita digunakan untuk gosipin orang lain, untuk memitnah orang lain. Akhirnya egois. Mulut kita digunakan untuk berbohong. Mulut kita digunakan untuk yang keluar adalah bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa binatang. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak bisa mengontrol nafsu mulut kita. Kemudian kalau kita tidak bisa mengontrol nafsu tangan kita, ya, maka kita akan menggunakan tangan kita untuk semena-mena. Padahal tangan kita ini bisa digunakan untuk menolong orang lain. Bisa diartikan kekuasaan kita bisa menolong orang-orang yang tidak mampu, menolong orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, tangan kita bisa digunakan untuk memegang hal-hal yang bermanfaat, memegang Al-Quran, memegang buku, ya, untuk beribadah. Tangan kita sekarang zaman digital, pakai HP. Kalau kita bisa menggunakan tangan kita, akhirnya apa? Mengetik hal-hal yang positif, mengetik hal-hal yang baik, mengetik materi, share jadi dakwah, share jadi ibadah. Itu kalau kita bisa menggunakan tangan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam tangan kita, akhirnya apa? Kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita gunakan, untuk mencuri. Kita gunakan untuk mengambil hak yang bukan hak diri kita. Kita punya kekuasaan, kita lakukan dengan semena-mena, sesuka hati. Ya, yang di bawah kita tindas, rakyat kecil kita tindas. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak bisa mengrem tangan kita. Tuh bahayanya nafsu kalau kita tidak bisa mengendalikan. Kemudian tadi satu lagi, mulut. Kalau kita tidak bisa mengendalikan mulut, selain tadi menjadi manusia-manusia yang sukanya gibah, ngomongin orang lain, mitnah orang lain, sukanya marah-marah, bisa juga menjadi manusia-manusia yang rakus. Manusia-manusia yang rakus. Fungsi mulut benar buat makan. Tetapi karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu makan kita, akhirnya apa? Mulut isinya makan terus. Ya, dikit-dikit makan. Lihat makan enak sedikit, makan. Sudah kenyang, masih makan terus. Tuh mulut. Sehingga apa? Sehingga perutnya bisa buncit, perutnya bisa besar. Tuh yang harus kita perhatikan. Jadi anggota tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan maksimal sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fungsinya. Mata
Mata ada fungsinya. Allah ciptakan mata yang ada dalam tubuh manusia, ya tujuannya untuk hal-hal yang baik, melihat hal yang baik, melihat hal-hal yang positif, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca pelajaran, untuk melihat hal-hal yang baik. Tapi mohon maaf, kalau mata kita tidak bisa kita tahan nafsunya, ya hal-hal yang negatif. Akhirnya apa? Mata kita untuk melihat yang tidak bermanfaat. Contoh, ya, mata kita buat lihat video porno, mata kita digunakan untuk melihat yang negatif, ya, melototin orang, marah, melotot. Tuh, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kuping kita tidak akan berfungsi dengan kodratnya kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kuping yang seharusnya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang positif, untuk mendengarkan orang ngaji, untuk mendengarkan orang berzikir, untuk mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, untuk mendengarkan tausiah, dakwah. Karena diri kita tidak bisa mengendalikan kuping kita, pendengaran kita, akhirnya apa? Akhirnya senang dengar-dengar yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya senang dengerin orang yang suka gibah, dengerin orang yang suka ngomongin orang lain, dengerin orang yang suka membicarakan aib orang lain. Tuh, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu pendengaran kita, semuanya, kaki, hidung, kepala, ya, rambut, itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, berantakan, tidak sesuai dengan fungsi kodrat dari anggota tubuh kita. Maka yuk jaga rem kontrol hawa nafsu kita, karena memang musuh terberat nyata seorang manusia adalah hawa nafsunya yang dikompori, yang dipanas-panasi oleh setan. Setan benar memang musuh nyata, tetapi setan mengarahkan, menggodanya kepada hawa nafsunya agar apa? Hawa nafsu manusia bisa dikontrol oleh setan, sehingga setan bisa mengendalikan hawa nafsu manusia ke arah yang negatif, bukan ke arah yang positif. Bukan ke arah yang positif. Manusia punya nafsu syahwat juga. Kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, akhirnya apa? Digunakan untuk berzina, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk, ya, bermain cewek, ya, melihat pornografi. Ya, kenapa? Tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya. Ada nafsu syahwat, ada nafsu makan, ada nafsu minum, ada nafsu nafsu amarah, nafsu keinginan, dan lain sebagainya. Itu manusia. Manusia itu bisa mulia, melebihi malaikat kalau bisa mengendalikan nafsunya. Digunakan nafsunya kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Nafsu mulutnya, karena dia punya nafsu mulut, akhirnya apa? Digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berzikir, makan ya secukupnya, ya, digunakan untuk dakwah, menyampaikan hal-hal yang baik, menyampaikan syiar-syiar agama. Tangan, karena nafsunya bisa dikendalikan, dia bisa menolong orang lain, dia punya kekuasaan, dia bisa amanah, dia bisa tertib, bisa mengayomi masyarakatnya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, berarti dia bisa lebih hina daripada binatang, daripada setan. Kan lihat binatang, hewan, ya, binatang, hewan hanya punya nafsu saja, tidak punya akal. Manusia punya akal, manusia punya nafsu. Dengan akalnya dia bisa mengerem dari nafsunya. Sedangkan hewan, binatang tidak bisa, tidak mempunyai akal, hanya mempunyai nafsunya saja. Akhirnya apa? Sikapnya seperti binatang, ya, tidak pakai baju, ya biasa saja, nggak malu, ya, itu binatang. Ya, anaknya diperkosa sudah biasa, anaknya memperkosa ibunya itu sudah biasa, itu binatang. Makan seenaknya sendiri,
itu binatang, hewan. Membunuh sesamanya itu biasa. Singa membunuh domba, singa membunuh kidang atau rusa, itu biasa, namanya binatang. Yang dipikir hanyalah nafsunya belaga, ibunya anaknya diperkosa, ya itu biasa, namanya juga binatang. Kan gak elok kalau manusia kan ada aturannya, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Seorang anak harus hormat kepada orang tuanya. Ya, seorang istri harus hormat kepada suaminya. Yang muda harus menghormati yang tua. Yang tua harus menyayangi yang muda. Ada batasnya, syahwatnya diatur. Untuk mengendalikan syahwat, ada suruh nikah agar terhindar dari kemaksiatan syahwat, agar terhindar dari perzinahan. Itu manusia. Sehingga apa? Kalau bisa mengendalikan nafsu syahwatnya, bisa terkontrol, akan mulia, akan dihitung ibadah. Tetapi kalau tidak bisa mengendalikan syahwatnya, akhirnya apa? Akhirnya tuh zina. Tidak bisa mengendalikan nafsu minuman, akhirnya apa? Tidak cukup dengan minuman air putih, tidak cukup dengan minuman ale-ale, teh sisri, tidak cukup minuman jas jus. Akhirnya apa? Dia melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Dia mabuk-mabukan. Akhirnya apa? Dia minum-minuman. Menjadi sikapnya seperti binatang. Manusia bisa mulia seperti malaikat kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi manusia bisa hina, sehina-hinanya seperti binatang kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya solusi yang terbaik agar diri kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengerem hawa nafsu kita, bisa mengontrol hawa nafsu kita, maka jelas yang pertama yang harus kita lakukan adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita tetap berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita senantiasa terhindar dari godaan-godaan setan laknatullah alaih yang nyata, agar diri kita bisa tetap mengontrol hawa nafsu kita, nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu keinginan, nafsu birahi, nafsu nafsu cinta, dan lain sebagainya. Itu semua kalau bisa kita kendalikan, maka hidup kita akan selamat, sukses. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, celakalah hidup kita. Celakalah hidup kita. Semuanya itu bisa mengandung nilai ibadah kalau kita bisa mengendalikan. Kalau kita tidak bisa mengerem hawa nafsu kita, yang awalnya itu halal, yang awalnya itu mubah, itu bisa menjadi haram kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Contoh, makan itu halal, makan sate itu halal, makan daging itu halal, makan sayur mayur itu halal kalau kita makan secukupnya. Kalau sudah kenyang kita berhenti, selesai. Tapi kalau kita tidak, ketika makan itu rakus, semuanya kita lahap, semuanya kita makan, akhirnya apa? Akhirnya perut kekenyangan, kemelakaran. Ada tetangga kita kesusahan, belum makan, kita tidak mampu, kita cuek saja, itu menjadi haram, itu menjadi dosa. Nafsu syahwat, seorang suami istri berhubungan intim, itu halal, sah-sah saja, bahkan mengandung ibadah. Tapi dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, apa? Sehingga ketika berhubungan intim asal-asalan, mohon maaf,
dimasukkan ke lubang duburnya, itu menjadi dosa, itu menjadi seperti binatang. Itu yang harus diperhatikan. Sedekah baik, halal, kalau niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, sehingga apa? Dia sedekah menolong orang lain, tujuannya agar dipuji, dinilai oleh orang lain, maka akan menjadi dosa, akan menjadi timbul rasa sombong, akan timbul rasa pamer. Itu menjadi dosa. Sedekahnya ya bagus, tapi karena niatnya, hatinya tidak ikhlas karena Allah, maka menjadi dosa. Kita baca Al-Quran, bagus, dapat pahala kalau kita ikhlas. Berarti kalau kita ikhlas, berarti kita bisa mengendalikan diri kita melakukan sesuatu karena Allah. Tetapi karena kalau pengennya dipuji, pengennya dinilai oleh orang lain, itu menjadi dosa. Berarti nafsunya sudah nafsu yang negatif, nafsu yang ingin dipuji oleh orang lain. Maka semua itu harus diperhatikan. Yuk, perhatikan, dan tentunya kita mohon pertolongan kepada Allah agar diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarahkan nafsu kita ke arah yang negatif. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menggambarkan tentang nafsu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pembahasan tentang ayat tentang nafsu. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Bahwasanya manusia itu memang tidak bisa lepas dari perbuatan salah, tidak lepas dari perbuatan dosa. Ulu bani adamun khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Bahwa setiap keturunan Bani Adam, anak keturunan Bani Adam, itu manusia, memang tidak akan pernah lepas dari perbuatan salah. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Itu manusia. Artinya apa? Ya, yang namanya manusia itu memang tidak bisa lepas dari perbuatan salah. Cuman yuk jaga, kontrol, rem. Jangan sampai diri kita terpleset dari perbuatan-perbuatan salah, terpleset dari hawa nafsu kita. Harus dijaga. Ya seandainya kita sudah berusaha, sudah maksimal, dilalah kita terpleset. Ya namanya juga manusia terpleset. Tapi ingat, segeralah bertobat, bermohon ampun kepada Allah, menyadari kesalahan. Itu hakikat manusia. Di sini tegaskan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Tuh, nafsu itu arahnya kejahatan, arahnya menuju perbuatan maksiat. Contoh, nafsu syahwat. Nafsu syahwat orang yang belum nikah itu arahnya apa? Meluapkan nafsunya. Agar apa? Biar bisa terbuang nafsunya. Akhirnya apa? Kalau nggak bisa tahan, nggak ditahan, akhirnya apa? Zina. Akhirnya cari pasangan yang bukan muhrimnya. Padahal ada solusinya. Kalau orang sedang bergejolak syahwatnya, orang yang belum menikah bisa lakukan dengan puasa atau ditahan. Dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu makan juga sama. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu makan kita, akhirnya apa? Makan sampai kenyang banget.
akhirnya jadi manusia rakus, manusia pelit, punya harta, punya makanan, gak mau berbagi kepada orang lain, gak mau berbagi kepada temannya. Kenapa? Ya nafsu makan itu, nafsu keinginan itu. Apalagi sholat, sama nafsu sholat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu sholat kita, akhirnya apa? Sholatnya asal-asalan. Khusyuk, iya khusyuk, tapi khusyuknya kalau dilihat orang lain atau pengen dipuji, diagungkan oleh orang lain. Itu nafsu, arahnya memang arah yang kejahatan. Makanya kita harus kontrol, gunakan secukupnya. Di sini lanjutkan lagi ya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ibadah karena Allah itu bagus, sholatnya, nafsu sholatnya semangat getol ya, setiap malam bangun qiyamul lail, bangun di sepertiga malam, bangun di 2/3 malam, sholat karena Allah, sholat tahajud karena Allah, kemudian berdoa, berzikir, mohon ampun kepada Allah sambil menangis meneteskan air mata. Itu dilakukan setiap hari. Itu nafsu bagus, nafsu yang dirahmati oleh Allah, dapat hidayah dari Allah. Sholatnya khusyuk, mulutnya digunakan untuk berzikir, membaca sholawat, tangannya digunakan untuk bersedekah, membantu orang lain karena Allah. Itu nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nafsu yang bagus. Tapi ingat, di pengunjungnya kan jelas tuh, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya kita dituntut untuk selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua nafsu-nafsu yang mungkin kita terpeleset diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, manusia itu tempat salah, manusia itu tempat hilap, tetapi sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Allah maha pengampun atas segala kesalahan, kehilapan, dosa-dosa manusia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup kesimpulan dari tausiah singkat yang Al-Fakir sampaikan, intinya jelas ya, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, para ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya musuh terberat kita sesungguhnya adalah nafsu kita, hawa nafsu kita, yang sesungguhnya nafsu itu mengarahkan diri kita ke dalam kejahatan. Maka kita semua harus bisa mengontrol, bisa mengendalikan, bisa mengerem hawa nafsu kita, agar apa? Agar diri kita bisa selamat hidupnya di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Itu yang perlu kita pegang, yang perlu kita pahami ya. Memang setan itu musuh yang nyata, tetapi setan itu mengarahkan, menggoda kita lewat jalur nafsunya, agar diri kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Maka solusinya kita terus memohon pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita bisa menjaga nafsu kita, bisa mengendalikan nafsu kita, dan nafsu kita mengarah ke dalam kebaikan, nafsu kita mengarah kepada ibadah. Itu yang perlu kita pahami, perlu kita perbaiki, dan tentunya terus tingkatkan ibadah kita, terus tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita terhindar dari nafsu-nafsu yang bisa menyesatkan kita, bisa mencelakai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.